Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali siswa-siswi kelas 3 serta teman-teman semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan buku teks tematik terpadu seri 3F, tema 6, energi dan perubahannya, terbitan dari Yudhistira. Oke, kali ini kita akan mengerjakan soal latihan pada halaman 34 dan 35 untuk muatan pelajaran PPKN tentang sumber energi ya. Jangan lupa berdoa sebelum memulai belajar. Baiklah teman-temanku, siswa-siswi kelas 3 yang berbahagia, kita buka halaman 34. Ayo mencari tahu. Coba lengkapi hak dan kewajibanmu akan sumber energi sebagai seorang anak ya. Tulis pada tabel berikut ini. Oke, di halaman 34 di bagian bawah ada sebuah tabel tentang hak dan kewajiban akan sumber energi sebagai seorang anak. Ada dua kolom ya. Kolom yang pertama adalah kolom hak dan kolom yang kedua adalah kolom kewajiban kita. Kita diminta untuk mengisi sesuai dengan pernyataan yang sesuai ya. Untuk hak ini misalnya nomor 1, hak kita sebagai seorang anak tentang energi adalah memperoleh makanan yang bergizi untuk pertumbuhan, dan kewajiban kita adalah bersyukur atas makanan yang ada ya. Caranya adalah dengan menghabiskan makanan yang dihidangkan ya. Jangan sampai kita mubazir ya, membuang-buang makanan ya. Baik, itu adalah contoh hak dan kewajiban kita sebagai seorang anak berkaitan dengan sumber energi. Kemudian untuk yang kedua, mendapatkan penerangan yang cukup saat belajar. Nah, ini hak kita ya, mendapatkan penerangan yang cukup saat belajar. Maka kewajiban kita apa berarti? Kewajibannya adalah misalnya mematikan lampu ya, mematikan lampu belajar. Nah, lampu belajar bila selesai atau setelah selesai belajar, atau mematikan lampu ketika sudah tidak digunakan. Nah, ini boleh ya. Kemudian contoh yang ketiga, nah ini kita diminta untuk mengisi hak dan kewajibannya sendiri-sendiri ya. Misalnya sebagai seorang anak, hak kita adalah umpamanya adalah menggunakan komputer ya, menggunakan komputer misalnya, komputer sekolah ya, menggunakan komputer sekolah pada saat pelajaran. Nah, misalnya pada saat pelajaran. Nah, ini adalah hak kita sebagai seorang anak ya, berkaitan dengan sumber energi. Maka kalau kita sudah menggunakan hak kita untuk menggunakan komputer, maka kewajiban kita adalah apa? Merawat komputer itu ya, merawat komputer dengan baik ya. Merawat atau ikut merawat ya. Ikut merawat komputer sekolah dengan baik ya. Kita gunakan sesuai dengan petunjuknya ya. Kalau kita matikan ya harus sesuai dengan petunjuknya, kita shutdown terlebih dahulu ya. Tidak boleh kita langsung cabut stop kontaknya ya. Ikuti petunjuknya dengan baik kan. Itu salah satu cara merawat komputer sekolah tersebut ya. Kemudian hak kita yang lainnya adalah berkaitan dengan sumber energi ya. Sebagai seorang anak misalnya ya, kita menggunakan AC ya, menggunakan AC atau kipas angin ya, AC atau kipas angin ya. Maka kewajiban kita apa berarti? Ya mematikan AC atau kipas ya, mematikan AC atau kipas bila sudah tidak dipakai. Nah, ya sudah tidak dipakai ya. Oke, begitu ya. Satu lagi misalnya apa ini yang belum nih, menghemat air ya. Misalnya hak kita berarti menggunakan air atau memanfaatkan air ya, memanfaatkan air ya.
Untuk apa misalnya? Untuk minum ya, untuk minum ya, mandi ya, dan sebagainya, mencuci, memasak ya, dan sebagainya. Nah, ini kewajiban kita berarti apa? Menghemat air ya, menghemat air. Oke, gitu ya teman-teman siswa-siswi kelas 3 yang berbahagia. Ini adalah contoh saja ya mengenai hak dan kewajiban kita sebagai seorang anak yang berkaitan dengan sumber energi ya. Tentu jawaban kalian tidak harus sama persis dengan jawaban yang ada di video ini ya. Kita lanjutkan ke bagian ayo berlatih halaman 35 ya, halaman 35. Kita diminta untuk melengkapi pernyataan dengan memilih kata yang tersedia di dalam kotak ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pertanyaan yang masih rumpang ya, yang masih kosong, ada titik-titik ya. Nah, kita harus melengkapi pernyataan ini dengan memilih kata yang tersedia dalam kotak, memilih kata yang tepat ya. Oke, mari kita mulai. Nomor 1, setiap titik-titik memiliki hak akan sumber energi, berarti setiap warga negara. Ini nomor 1, setiap warga negara ya. Setiap warga negara memiliki hak akan sumber energi. Demikian pula setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama yang berkaitan dengan sumber energi ya. Pada intinya hak dan kewajiban warga negara itu sama ya, tidak ada yang tidak mendapatkan hak yang semestinya. Oke, lanjut. Nomor 2, titik-titik yang sering kita manfaatkan adalah BBM, gas, dan listrik. Nah, ini berarti sumber energi ya, nomor 2. Ini sumber energi nomor 2. Sehingga pernyataan tersebut bila kita baca secara utuh adalah sumber energi yang sering kita manfaatkan adalah BBM, gas, dan listrik. BBM itu apa? Bahan bakar minyak ya. Lanjut ke nomor 3. Kita hendaknya melaksanakan titik-titik terlebih dahulu sebelum memperoleh hak. Nah, ini berarti kita dahulukan kewajiban kita sebelum kita menuntut hak ya. Nomor 3 ya, paling tidak itu harus seimbang ya antara kewajiban dan hak ya. Oke, nomor 3 sudah, kita hendaknya melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum memperoleh hak kita. Sekarang nomor 4, tinggal ada 2 jawaban ya, yang tersisa tanggung jawab dan alternatif ya. Oke, nomor 4, menjaga kelestarian sumber energi merupakan, nah ini berarti merupakan tanggung jawab bersama. Nomor 4 ini tanggung jawab. Nah, dan yang terakhir, sumber energi titik-titik bermanfaat untuk menggantikan bahan bakar fosil. Nah, tentu saja sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif adalah ya memang sumber energi yang memang dirancang untuk menggantikan bahan bakar fosil ya, karena bahan bakar fosil ya, termasuk BBM itu adalah merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui ya, karena membutuhkan waktu yang sangat lama ya, sampai jutaan tahun untuk menghasilkan bahan bakar fosil tersebut ya. Nah, untuk sumber energi alternatif misalnya adalah sumber energi misalnya PLTA atau PLTB ya, pembangkit listrik tenaga bayu ya, sumber energi air, angin ya, itu merupakan contoh-contoh sumber energi alternatif yang memang bermanfaat untuk menggantikan bahan bakar fosil. Demikian siswa-siswi kelas 3 serta teman-teman semuanya, itulah tadi pembahasan buku teks tematik terpadu tema 6 energi dan perubahannya, halaman 34 dan 35, muatan pelajaran PPKN tentang hak dan kewajiban kita dalam hal pemanfaatan sumber energi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.